Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yusri dari kelas EKIS 4G. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari investasi dan kriteria investasi syariah itu sendiri. Nah, di mana kita ketahui bahwa pengertian dari investasi adalah merupakan penanaman dana ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Dan adapun tujuan dari investasi itu yaitu adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk mengembangkan harta yang dimilikinya. Nah, sini kita ketahui ada 5 aktivitas investasi yang meliputi. Yang pertama itu tujuan atau kebutuhan yang spesifik. Yang kedua, terukur jumlah dana yang dibutuhkan. Yang ketiga, jelas angka waktunya. Yang keempat, alternatif instrumen investasi. Dan yang kelima, strategi untuk mencapai tujuan investasi tersebut. Nah, kita masuk ke perbedaan investasi, menabung, dan bisnis. Nah, sini kita ketahui bahwa yang pertama itu dalam investasi terkandung hubungan antara keuntungan yang dihadapi. Nah, yang kedua itu menabung, kegiatan yang mengamankan dana agar dana tidak mengalami pengurangan jumlah pokok. Nah, dalam menabung, pemilik dana tidak akan mengalami kerugian dan tidak berisiko. Dan yang ketiga itu bisnis adalah aktivitas ekonomi di mana pemilik modal akan mengelola dananya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke 5 aspek prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan investasi, yaitu yang pertama, tidak mencari rezeki pada hal yang haram baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakan untuk hal-hal yang haram. Yang kedua, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Yang ketiga, keadilan pendistribusian pendapatan. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida atau antaradin. Dan yang terakhir itu yang kelima, tidak ada unsur riba, masyir, perjudian atau spekulasi, dan gharar atau ketidakjelasan atau samar-samar. Nah, dalam perspektif Islam, investasi diidentikan dengan kegiatan ekonomi yang berbasis mudharabah, yaitu memudharabahkan dana yang dilakukan oleh pemilik modal atau sahibul mal kepada pelaku usaha atau mudharib. Selanjutnya kita masuk ke mudharabah, yaitu suatu kerjasama yang kemitraan. Nah, dan transaksi mudharabah ini harus memenuhi rukun mudharabah. Yang pertama itu meliputi sahibul mal atau pemilik dana atau nasabah. Yang kedua, mudharib atau pengelola dana. Yang ketiga, ijab dan kabul. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses manajemen investasi syariah, yaitu yang pertama melakukan screening objek investasi, yang kedua menentukan tujuan investasi, yang ketiga analisis sekuritas, yang keempat pembentukan portofolio, yang kelima melakukan revisi portofolio, dan yang keenam evaluasi kinerja portofolio. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik investasi syariah. Yang dimana itu kebebasan berkontrak. Islam memberikan kebebasan untuk melakukan transaksi. Tidak ada kontrak yang sah bila terdapat unsur paksaan dari pihak yang terkait dalam transaksi. Nah, yang kedua itu ada menurut the Sharia Advisory Council of the Securities Commission of Malaysia. Yang pertama itu aktivitas utamanya tidak bertentangan dengan Islam. Yang kedua, persepsi masyarakat terhadap perusahaan harus baik. Yang ketiga, aktivitas utamanya harus memberikan masalah umat muslim dan negara. Unsur haramnya sangat kecil. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.